Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang kembali adik-adik pelatihan Olimpiade Sains bidang IPS. Kita lanjutkan materi yang sudah kita bahas. Slide pertama. Nah, slide pertama ini tentang bentuk permukaan bumi. Nah, di mana bentuk permukaan bumi itu dipengaruhi oleh suatu tenaga yang kita kenal dengan tenaga geologi. Apa itu tenaga geologi? Tenaga geologi merupakan tenaga pembentuk kroman muka bumi yang terdiri dari dua jenis tenaga. Yang pertama, ada yang kita sebut tenaga endogen, dan yang kedua ada yang kita sebut dengan tenaga eksogen. Tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi yang sifatnya membangun. Contoh dari tenaga endogen adalah yang pertama, tektonisme. Tektonisme diartikan sebagai dislokasi massa batuan. Artinya, perpindahan posisi batuan dari keadaan semula. Tektonisme ini terbagi menjadi dua gerakan. Yang pertama, epirogenesis. Yang kedua, orogenesis. Epirogenesis ini merupakan pengangkatan atau penurunan benua, yaitu daratan yang luas dan dalam waktu yang relatif lebih lama. Sedangkan orogenesis ini merupakan pengangkatan atau penurunan pegunungan dalam wilayah yang sempit dan waktu yang relatif lebih singkat. Gerakan orogenesis terbagi menjadi dua jenis, yaitu lipatan dan patahan. Yang berikutnya, vulkanisme. Vulkanisme diartikan sebagai semua proses keluarnya magma dari badan gunung api. Yang ketiga, yang termasuk tenaga endogen adalah seisme yang terkait dengan gempa bumi. Nah, di layar sebelah kiri ini menggambarkan aktivitas vulkanisme yang termasuk ke dalam tenaga endogen. Kemudian tumbukan lempeng tektonik secara subduksi pun termasuk ke dalam tenaga endogen. Nah, zona subduksi merupakan hiposentrum dari gempa. Kemudian yang kedua, ada yang kita sebut dengan tenaga eksogen. Tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar bumi yang terdiri dari 4 jenis. Yang pertama, pelapukan. Yang kedua, erosi. Yang ketiga, sedimentasi. Yang keempat, mass wasting. Nah, pelapukan diartikan sebagai proses penghancuran massa batuan. Ini definisi dari pelapukan mekanis, di mana batuan yang besar kemudian terkontak dengan atmosfer, terpengaruhi oleh suhu, curah hujan, angin, tekanan, maka batuan tersebut akan melapuk, pecah-pecah menjadi ukuran-ukuran yang lebih kecil, mulai dari bongkah, pecah menjadi berangkal, berangkal pecah menjadi krakal, krakal pecah menjadi kerikil, kerikil pecah menjadi pasir, pasir pecah menjadi debu, dan debu pecah menjadi liat. Itu adalah ukuran-ukuran fragmen hasil pelapukan. Yang kedua, erosi. Erosi diartikan sebagai proses pengikisan massa batuan oleh agen pembawa erosi. Di sini ada 4 agen pembawa erosi. Yang pertama, air laut, air sungai, angin, dan es. Hasil batuan yang terkikis tersebut akan diendapkan di suatu cekungan. Proses pengendapan ini dikenal dengan istilah sedimentasi. Sedangkan yang keempat adalah mass wasting. Mass wasting diartikan sebagai gerakan massa batuan, dalam hal ini tanah, yang disebabkan akibat adanya penambahan beban massa di dalam batuan atau tanah itu sendiri, sehingga dia mudah untuk bergerak. Pada gambar di atas, morfologi seperti
sandbar, plain, river, kemudian delta. Oke, ini adalah contoh-contoh dari bentukan alam yang disebabkan karena tenaga eksogen. Oke. Nah, kita lihat soalnya. Saya bacakan. Tenaga yang membangun muka bumi terbagi menjadi dua, yaitu tenaga endogen dan tenaga eksogen. Berikut ini yang termasuk ke dalam tenaga endogen yaitu, betul, jawabannya adalah tektonisme, vulkanisme, dan seisme. Cukup jelas. Slide berikutnya. Nah, berdasarkan kondisi geologisnya, wilayah Indonesia berada di antara 3 lempeng tektonik yang saling bergerak secara konvergen, dengan cara subduksi. Apa itu subduksi? Subduksi merupakan pertemuan lempeng antara kerak samudra dengan kerak benua. Sebagaimana yang telah kita ketahui sebelumnya, bahwa Indonesia itu berada di antara 3 lempeng yang saling bergerak satu sama lainnya. Di bagian selatan kita bisa menemukan lempeng Indo-Australia, kemudian di bagian timurnya kita bisa menemukan lempeng Pasifik. Kedua lempeng tersebut menubruk lempeng yang utama, yaitu lempeng Eurasia. Nah, sifat dari kerak benua itu adalah lebih tebal dan lebih ringan, sedangkan sifat dari kerak samudra itu lebih tipis namun dia lebih berat. Ketika terjadi subduction atau tumpukan lempeng, maka kerak samudra yang lebih berat akan menunjang ke bagian bawah membentuk palung laut, sedangkan kerak benua yang lebih ringan akan naik ke atas membentuk pegunungan. Sehingga subduksi akan menghasilkan 2 morfologi utama. Yang pertama adalah pegunungan vulkanis dan yang kedua adalah palung laut yang merupakan hiposentrum dari gempa. Berdasarkan opsi pilihan di bagian bawah, hasil tumbukan antara lempeng Pasifik dan lempeng Eurasia akan menghasilkan sirkum Pasifik yang menjajar atau yang terbentang dari Sulawesi Utara masuk ke Halmahera, masuk ke Mindanao, masuk ke Filipina, kemudian masuk ke wilayah Jepang, berputar sampai ke Amerika Utara bagian barat, ke Amerika Selatan bagian barat, masuk ke wilayah Pasifik, masuk ke wilayah Australia bagian barat, dan ketemu di wilayah Banda, sehingga sirkum Pasifik ini berputar di Samudra Pasifik. Sehingga sirkum Pasifik lebih dikenal dengan istilah Ring of Fire. Nah, selain menghasilkan sirkum Pasifik sebagai pegunungan aktif di dunia, tumbukan lempeng Pasifik dengan Eurasia juga menghasilkan palung yang dikenal dengan istilah palung Mindanao atau palung Mariana yang dalamnya sekitar 11.000 meter. Sehingga jawabannya adalah B. Kemudian soal berikutnya di samping. Perhatikan jenis bencana berikut ini. 1-6. Berdasarkan jenis bencana di atas, bencana yang dialami oleh Indonesia akibat lokasi yang berada di tumbukan lempeng, yaitu, karena Indonesia ada di jalur tumbukan lempeng, maka bencananya adalah bencana geologi. Yang termasuk ke dalam bencana geologi adalah 1. Letusan gunung api, 3. Gempa bumi, dan yang kelima adalah tsunami. Perlu dicatat, tsunami merupakan gelombang laut yang besar yang terbentuk akibat adanya gempa dasar laut yang disebabkan bisa oleh patahan, bisa oleh longsoran dasar laut. Gempa ini terjadi di laut dekat dengan daratan. Karakteristik gelombang laut semakin mendekati pantai dengan lereng yang landai akan menyebabkan amplitudo gelombang itu tinggi dan panjang gelombangnya itu pendek,
Sehingga ketika terjadi gelombang tsunami, kita bisa melihat gelombang yang begitu tinggi di bibir pantai menuju ke wilayah daratan. Sehingga jawaban untuk soal yang di kanan adalah B. Oke, soal selanjutnya. Nah, pada soal ini kita akan membahas detail tentang patahan. Oke, perhatikan peta berikut ini. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa Indonesia tadi diapit oleh 3 lempeng utama ya. Yang pertama lempeng Indo-Australia di bagian selatan, kemudian di bagian timurnya lempeng Pasifik, dan satu lagi yang utama di sini adalah lempeng Eurasia. Nah, lempeng Indo-Australia menubruk lempeng Eurasia akan menghasilkan jajaran pegunungan. Di sini sirkum Mediterania dari Sumatera bagian barat, Jawa bagian selatan sampai wilayah Nusa Tenggara. Kemudian di sini ada palung Jawa atau palung Sunda ya. Kemudian lempeng Pasifik bertemu dengan lempeng Eurasia akan menghasilkan pegunungan sirkum Pasifik. Dan satu lagi di sini akan menghasilkan palung Mindanao. Nah, bagi daerah-daerah yang dekat dengan zona subduksi, mereka terancam atau berisiko menghadapi bencana geologis seperti gunung api, gempa bumi, dan tsunami. Tapi untuk wilayah-wilayah di sini, di tengah daratan di Eurasia, itu relatif aman dari bencana geologi. Sehingga kita lihat soalnya, berdasarkan kondisi geologinya, wilayah Indonesia yang relatif aman dari bencana geologi yaitu wilayah Palangkaraya, Banjarmasin, dan Pontianak yang semuanya terdapat di wilayah Kalimantan. Oke, kemudian yang berikutnya, salah satu dampak dari tektonisme itu adalah patahan. Nah, patahan atau yang kita sebut dengan sesar merupakan blok batuan yang patah akibat adanya gaya yang melebihi elastisitas massa batuan tersebut. Oke, biasanya gayanya ini disebabkan oleh tektonik lempeng. Nah, jenis patahan bisa kita bedakan menjadi 3. Yang pertama ada patahan naik atau yang kita sebut dengan thrust fault. Nah, patahan naik ini terbentuk akibat adanya gaya kompresi atau kita sebut juga dengan gaya dorong, sehingga menyebabkan salah satu sisi batuan yang kita kenal dengan istilah hanging wall, nah itu naik dan membentuk adanya horst. Horst itu adalah blok batuan yang naik ya. Nah, disebut dengan patahan naik apabila sudut yang dibentuk oleh dinding sesar kurang dari 90 derajat. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini hanging wall, blok yang bergerak, sedangkan foot wall ini adalah blok yang diam sebagai pengamat. Kita lihat hanging wall itu naik membentuk horst, kemudian sudut yang dibentuk oleh dinding sesar kurang dari 90 derajat. Nah, ini adalah skema dari patahan naik atau disperse fault. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, ada yang kita sebut dengan patahan turun atau boleh kalian sebut dengan patahan normal. Patahan normal ini terbentuk akibat adanya gaya tensional. Sehingga menyebabkan hanging wall turun, dan membentuk graben. Jadi graben itu adalah blok yang turun. Nah, ciri dari patahan normal atau patahan turun tadi adalah sudut yang dibentuk oleh dinding sesar lebih dari 90 derajat. Ini adalah skema dari patahan turun. Kemudian satu lagi ada yang kita sebut dengan patahan geser atau sesar mendatar, atau boleh kita sebut dengan strike slip fault. Nah, patahan geser diakibatkan karena adanya pergeseran batuan secara horizontal. Terbagi menjadi 2.
ada yang disebut dengan patahan dekstral dan ada patahan sinistral. Kalau dekstral kita sebut dengan blok yang hanging wall bergerak ke kanan terhadap footwall, itu adalah dekstral. Sedangkan sinistral, hanging wall-nya bergerak ke kiri terhadap footwall. Pada gambar di samping kita sebut ini footwall, ini hanging wall. Hanging wall-nya bergerak ke kiri terhadap footwall, maka kita sebut dengan patahan sinistral. Oke. Nah, jadi gambar ini mewakili 3 gerakan ya. Kemudian, bagaimana ciri-ciri daerah patahan? Nah, daerah patahan itu dicirikan dengan adanya dinding yang curam hampir mendekati 90 derajat yang kita kenal dengan istilah dinding sesar, cermin sesar, atau gawir. Oke. Kemudian terbentuk kelurusan-kelurusan yang memanjang. Kemudian di sepanjang rekan-rekan tersebut akan membentuk mata air. Kemudian di wilayah sesar akan terbentuk pola aliran rektangular di mana arah aliran sungainya berbelok-belok hampir mendekati 90 derajat atau tegak lurus. Arah aliran sungai yang tegak lurus dengan sungai utamanya kita sebut dengan sungai subsekuen. Oke. Di Indonesia terdapat banyak sekali patahan. Salah satu patahan yang besar diantaranya adalah patahan Semangko, patahan Lembang, dan patahan Palu Koro. Sehingga kalau kita lihat soalnya di samping sebelah kiri, gempa merupakan salah satu bentuk bencana geologi yang disebabkan oleh adanya aktivitas patahan. Berikut ini yang bukan merupakan contoh dari patahan di Indonesia. Ya, betul jawabannya. Patahan Kelimutu itu tidak ada. Sehingga jawabannya adalah soal berikutnya. Nah, pada soal ini kita akan membahas tentang vulkanisme. Vulkanisme terkait dengan semua aktivitas magma. Sekarang, apa itu magma? Magma merupakan material cair yang panas yang berada di dalam badan gunung api. Ketika kita berbicara tentang magma, nah, kita harus tahu dulu asal dari magma itu terbentuk. Yang pertama, kerak bumi itu kita bagi menjadi 2. Ada yang kita sebut dengan kerak benua, di mana ketebalannya lebih tebal, 20-50 km kurang lebih, dengan massa jenis yang ringan, sekitar 2,7 gram per cm kubik, tersusun dari unsur sial, silikat, aluminium. Sehingga magma yang dihasilkan dari kerak benua itu bersifat asam, atau boleh kita sebut juga dengan magma granitis. Sedangkan kerak samudra itu dia lebih tipis. Kerak samudra memiliki ketebalan 2-7 km dengan massa jenis lebih berat daripada kerak benua. Besarnya adalah 3,3 gram per cm kubik. Yang tersusun dari unsur sima atau kita sebut juga dengan silikat magnesium. Nah, sehingga magma yang dihasilkan dari kerak samudra itu memiliki sifat basa atau boleh kita sebut juga dengan magma basa atau magma basaltis. Sedangkan apabila terjadi subduction, tumpukan lempeng antara kerak benua dan kerak samudra, magma yang dihasilkan itu bersifat intermediate atau andesitik. Sehingga jenis magma kita bisa bedakan menjadi 3, magma asam, magma basa, dan magma intermediate. Yang perlu menjadi catatan di sini, silikat itu merupakan senyawa dengan rumus kimianya adalah SiO2 yang terbentuk dari silikon dan oksigen.
Silikat ini merupakan senyawa yang 90%-nya membentuk batuan. Baik dia batuan beku, terutama batuan sedimen dan batuan metamorf. Oke, tadi kita sudah bahas ada 3 bentuk magma, asam, basa, dan intermediate. Sekarang kita lanjutkan dengan bentuk gunung api berdasarkan tipe magmanya. Nah, magma basa itu memiliki ciri kandungan SiO2 yang rendah, kurang dari 50%. Akibatnya, magmanya cair sehingga mudah mengalir. Akibatnya, ketika gunung api yang mengandung magma basa itu meletus, maka tipe letusannya adalah efusif atau yang kita sebut dengan lelehan. Bentuk gunung api ini dikenal dengan istilah gunung api perisai, seperti ini contohnya, dengan lereng yang landai, dan aliran lava yang turun dengan mudahnya. Contoh dari gunung api perisai adalah gunung api Mauna Loa, Mauna Kea di wilayah Hawaii. Kemudian yang berikutnya, ada istilah magma asam. Magma asam terbentuk dari kerak benua yang mengandung sekitar 70% silikat. Akibatnya, magma asam itu kental sehingga sulit mengalir, sehingga gunung api yang mengandung magma asam itu menghasilkan tipe letusan yang disebut dengan eksplosif berupa ledakan. Nah, gunung api yang terbentuk adalah tipe maar atau Kindercone, Nah, di mana lavanya hanya sampai ke wilayah kepundan, kemudian menghancurkan badan gunung apinya. Justru yang turun ke bagian bawah adalah hancuran dari badan gunung apinya yang kita kenal dengan istilah piroklastik atau eflata, material padat. Contoh dari batuan piroklastik adalah bom atau yang kita sebut dengan bongkah batu yang besar, berangkal, krakal, kerikil. Nah, apabila krakal kerikilnya ini gasnya keluar atau dia bentuknya bolong-bolong, kita sebut dengan lapilli. Setelah itu menghasilkan pasir dan debu vulkanis atau yang kita sebut juga dengan tuff. Yang ketiga, magma intermediate atau kita sebut dengan andesitik. Dia terbentuk di zona subduksi, tumbukan antara kerak benua dan kerak samudra dengan kandungan SiO2 60% dan magmanya sedang-sedang saja atau agak kental. Tipe letusannya adalah campuran. Terkadang gunung api ini meledak atau terkadang juga efusif, meleleh. Nah, gunung api yang terbentuk dari magma intermediate itu contohnya adalah gunung api strato, atau boleh kita sebut dengan kerucut komposit. Nah, contohnya yang ini. Kenapa kita sebut dengan kerucut komposit? Karena tubuh gunung api strato itu berlapis-lapis yang merupakan perselingan antara lava dengan piroklastik. Nah, sebagian besar gunung api di Indonesia itu adalah strato. Kenapa? Karena Indonesia terbentuk di zona tumbukan lempeng sehingga jenis magmanya adalah intermediate. Nah, kemudian yang berikutnya, berbicara tentang gejala pasca vulkanik. Gejala pasca vulkanik itu menghasilkan 3 material. Yang pertama, material padat sudah kita bahas, piroklastik, kemudian material cair berupa lava dan lahar, dan material gas atau yang dikenal dengan eksalasi itu akan menghasilkan 3 gas. Yang pertama, fumarol, uap air, mofet, karbon dioksida, dan solvata, H2S atau belerang. Sehingga kalau kita lihat soalnya, Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak gunung api. Berdasarkan bentuk gunung apinya, Gunung api Krakatau, Rinjani, Tambora merupakan jenis gunung api, ya betul, strato. Nah, untuk mengetahui indeks letusan gunung api dikenal dengan istilah VEI, Volcanic Eruption Index, di mana ada beberapa histori yang besar. Yang paling besar adalah gunung api Toba dengan nilai indeks vulkaniknya 8.
Gunung api Tambora itu indeks vulkaniknya 7, kemudian gunung api Krakatau indeks vulkaniknya 6, serta gunung api yang lain ya relatif antara 3 sampai 5. Pada slide berikut, kita akan bahas tentang manajemen bencana. Nah, apa itu manajemen bencana? Manajemen bencana ini merupakan suatu upaya untuk mengurangi risiko bencana dengan jalan mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas penanganan bencana dari masyarakat itu sendiri. Nah, apa itu risiko? Risiko ini merupakan probabilitas, rasio, dampak yang ditimbulkan akibat dari bencana bagi kehidupan masyarakat. Di mana risiko itu persamaannya adalah hazard dikalikan dengan vulnerability dibagi dengan kapasitas. Oke, hazard itu adalah potensi bencana. Kita tahu banyak potensi bencana, salah satunya adalah bencana geologi. Kemudian kerentanan. Kerentanan ini adalah tingkat-tingkat kerawanan, kerentanan masyarakat yang mungkin kalau misalkan terjadi bencana, dia akan mendapatkan dampak atau kerugian yang sangat besar. Contohnya apa? Wilayah-wilayah yang ada di sekitaran bantaran sungai, wilayah-wilayah yang ada di zona-zona sesar, wilayah-wilayah yang ada di kaki lereng gunung api, wilayah-wilayah yang ada di bibir pantai, atau wilayah dengan investasi ekonomi tinggi, misalkan ibu kota, itu rentan terhadap bencana. Kemudian dari sisi masyarakat dengan jumlah penduduk yang tinggi, pendidikannya rendah, itu memungkinkan memiliki kerentanan lebih tinggi terhadap risiko bencana. Kemudian kapasitas. Kapasitas diartikan sebagai kemampuan masyarakat dalam mengolah bencana. Misalkan, ada tidaknya sistem peringatan dini, infrastruktur tahan bencana, pengetahuan dan pendidikan masyarakat yang tinggi terhadap mitigasi bencana, dan lain sebagainya. Nah, dalam manajemen bencana, kita akan mengenal yang namanya siklus bencana. Ada 3 tahapan. Saat terjadinya bencana, apa harus kita lakukan? Yang pertama adalah evakuasi dan penyelamatan diri tentunya. Kemudian contoh yang lain, pendirian tenda-tenda darurat, pemberian bantuan berupa obat-obatan, dan pangan. Ini adalah saat terjadi bencana. Kemudian pasca bencana apa harus kita lakukan? Rehabilitasi, pemulihan infrastruktur yang masih bisa dipulihkan, atau bahkan rekonstruksi, membangun ulang infrastruktur yang sudah rusak parah. Tahap yang ketiga, tahap pra bencana. Setelah bencana selesai dan kehidupan mulai kembali normal, yang harus kita perhatikan adalah dan siapkan yaitu melalui pencegahan. Kemudian yang kedua melalui mitigasi. Nah, mitigasi kita bagi menjadi 2. Ada istilah mitigasi struktural dan ada mitigasi non-struktural. Yang disebut dengan mitigasi struktural adalah contohnya membangun bangunan, misalkan tahan bencana, membangun sistem peringatan dini, membangun jalur-jalur evakuasi. Sedangkan mitigasi non-struktural terkait dengan sosialisasi kebencanaan, simulasi, pendidikan dan latihan kebencanaan, membangun kelompok sadar bencana, dan undang-undang terkait dengan kebencanaan itu sendiri. Sehingga apabila masyarakat punya yang namanya pencegahan dan mitigasi, mereka akan siap siaga untuk menghadapi bencana kembali, sehingga risiko bencana bisa diturunkan. Kemudian, lihat soalnya, ini adalah contoh-contoh mitigasinya. Perhatikan pernyataan berikut ini. Lindungi kepala dari kemungkinan jatuhnya benda-benda atau masuk ke bawah meja yang kuat. Lari menuju lapangan terbuka atau titik kumpul.
Jika berada di lantai atas suatu gedung, lari menuju jalur evakuasi dan tidak menggunakan lift untuk turun. Pernyataan di atas merupakan bentuk mitigasi dari bencana. Ini jelas, bencananya adalah gempa. Oke, soal yang kedua. Saat terjadi gempa di sekitar pantai, kemudian diikuti surutnya air laut yang ekstrim, menandakan akan terjadinya tsunami. Langkah penyelamatan yang paling tepat dilakukan adalah lari, menjauhi pantai, dan mencari tempat yang lebih tinggi. Ya, betul, jawabannya adalah soal berikutnya. Nah, ini terkait dengan masih geologis. Ada istilah dangkalan atau paparan atau continental shelf. Yang ditandai dengan X dan Y itu adalah paparan atau dangkalan. Nah, wilayah laut ini merupakan wilayah laut datar yang dangkal dengan kedalaman kurang dari 200 meter. Di Indonesia kita punya dua dangkalan, yang X dikenal dengan dangkalan Sunda dan Y dikenal dengan dangkalan Sahul. Nah, berdasarkan genesanya, laut yang terbentuk di wilayah X dan Y dikenal dengan istilah laut transgresi. Laut ini merupakan laut dangkal. Sedangkan di wilayah laut Maluku, Flores, Sau, dan Banda ini merupakan wilayah laut dalam yang kita kenal dengan wilayah laut ingresi. Sehingga, dari soal ini jawaban yang paling tepat adalah yang A. Kemudian yang berikutnya, yang tadi. Contoh laut ingresi yang mana? Laut Banda dan Flores. Jawabannya adalah C. Selanjutnya, kita akan bahas tentang tubuh perairan darat. Yang pertama adalah lembah sungai. Lembah sungai ini terbentuk oleh adanya erosi yang disebabkan oleh air sungai tentunya. Nah, erosi dan sedimentasi oleh air sungai akan membentuk yang namanya morfologi fluvial dengan tanah aluvial yang terbentuk di sekitarnya. Perhatikan gambar ini. Lembah sungai bisa kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, sungai bagian hulu pada stadium muda, sungai bagian tengah pada stadium dewasa, dan sungai pada stadium tua di bagian hilir. Fokus kita di 2 titik saja, di bagian hulu dan di bagian hilir. Bagaimana karakteristik keduanya? Yang pertama, untuk bagian hulu, lembah sungai di bagian hulu memiliki ciri lereng yang curam, aliran airnya deras, dan energinya besar. Sehingga erosi yang dominan adalah erosi vertikal, di mana air sungai mengikis ke bagian bawah secara vertikal. Akibatnya, bentuk lembah akan menyerupai huruf V dengan pola aliran sungai lurus-lurus atau yang kita sebut dengan pola aliran sungai paralel. Yang kedua, di bagian hilir pada stadium tua, lereng mulai landai, aliran air lambat, dan energinya kecil, sehingga erosi yang dominan adalah erosi lateral atau erosi horizontal. Bentuk lembah sungai yang dihasilkan adalah berbentuk huruf U yang lebar. Kemudian, karena energinya kecil, maka sungai akan mencari celah-celah yang mudah untuk dilaluinya. Sehingga bentuk sungai atau aliran sungai di wilayah hilir itu berkelok-kelok, yang lebih dikenal dengan istilah meander seperti ini ya. Oke. Kemudian beberapa morfologi yang bisa kita lihat dari gambar. Yang pertama kita sebut dengan delta. Delta ini merupakan material endapan sungai di daerah muara yang berbentuk seperti kipas. Kemudian yang kedua, sungai yang berkelok-kelok ini dikenal dengan istilah meander. Kemudian sungai mati yang berbentuk bulan sabit ini kita sebut dengan oxbow lake. Kemudian di kelokan dalam sungai, tempat sedimentasi ini
kita kenal dengan istilah point bar, sedangkan di kelokan luar sungai ini kita kenal dengan istilah cut bank atau kelokan luar sungai yang mengalami erosi. Dataran di pinggiran bantaran sungai ini kita kenal dengan istilah floodplain atau dataran banjir. Berikutnya, kita masuk tubuh perairan yang kedua adalah danau. Danau dapat diartikan sebagai suatu cekungan muka bumi yang secara alami terisi oleh air dalam jumlah yang relatif banyak. Danau Toba di Sumatera Utara merupakan danau terbesar di Indonesia. Danau Toba ini terbentuk akibat, ya betul, peristiwa tektovulkanik. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa Danau Toba itu asalnya gunung ya, gunung api Toba dengan indeks vulkanik yaitu 8. Berikutnya, danau vulkanik ini merupakan jenis danau yang terletak pada bekas lubang kepundan, yaitu kawah, sebuah gunung api. Berikut ini yang termasuk contoh dari danau vulkanik. Mana? Oke, betul, jawabannya adalah C, Danau Kelimutu dan Kerinci serta Rinjani. Rawa-rawa atau paya-paya adalah daerah yang tanahnya tergenang oleh air dan memiliki kadar keasaman yang rendah sehingga tanahnya asam. Dan di sana akan terbentuk tanah-tanah gambut. Rawa biasanya terdapat di wilayah, ya betul, Estua Ria atau daerah muara.